kembali lagi bersama saya Fauzi Eka Putra dalam mata kuliah Teori Ilmu Komunikasi. Jadi, di dalam sebuah teori, mahasiswa komunikasi dan Islam harus paham dalam sebuah teori. Jika ingin menentukan sebuah penelitian dan paham dengan apa saja teori-teori yang akan digunakan untuk dalam sebuah penelitian, ataupun melihat fenomena-fenomena yang ada. Nah, untuk itu mahasiswa harus paham dengan apa saja teori-teori dalam ilmu komunikasi. Nah, baik. Jadi di dalam sebuah teori kita harus paham dulu teori itu apa sih. Nah, jadi di dalam sebuah teori secara istilah ataupun definisi bisa kita lihat teori itu kan sebagai pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena. Nah, yang membuat dianggap dapat menjelaskan apa yang terjadi pada sebuah realitas. Jadi dalam sebuah teori ini ada batasan tertentu yang kerap dianggap sebagai peta dari sebuah kenyataan. Apa yang ada di dalam peta tersebut merupakan sebuah gambaran yang samar dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi pada titik ini kerap disebut sebagai model. Nah, jadi kan bisa kita simpulkan sebuah teori itu kan adalah sebuah batasan tertentu yang dianggap sebagai peta dari sebuah realitas. Nah, makanya di dalam sebuah peta yang disebut gambaran yang samar itu, dari sebuah realitas yang sebenarnya, pada titik inilah kerap disebut dengan sebagai model. Jadi mari kita masuk ke sebuah model. Model, apa sih model? Nah, model itu lebih mengandung sebuah arti yang beragam tergantung dari sudut mana cara pandang orang tersebut melihatnya. Jadi misalkan seseorang mengartikan model tersebut seperti desain, jenis ataupun gaya, ataupun bisa jadi sebuah pola. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mengartikan sebuah desain, bisa jadi desain yang dimaksud itu adalah desain entah itu dari sebuah rumah, entah itu desain dari sebuah rumah yang minimalis. Nah, seperti itulah konsep ataupun secara definisi sebuah model. Nah, jadi dalam arti lain, model itu adalah sebuah kerangka kerja konseptual. Nah, yang bisa menggambarkan sebuah penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa sebuah model itu bisa membantu kita mengorganisasikan sebuah data-data. Jadi bisa dapat tersusun sebuah kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan ataupun apa yang akan ditulis. Nah, jadi model-model secara teoritis itu dalam ilmu komunikasi digunakan untuk mengekspresikan sebuah definisi komunikasi, bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses transisi ataupun resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dan decoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa bisa kita analisis sebuah model komunikasi itu adalah sebuah gambaran, sebuah deskripsi yang sederhana dari sebuah proses komunikasi yang bisa memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Fungsi model komunikasi ini ada tiga fungsi dari sebuah model komunikasi. Yang pertama itu adalah bisa melukiskan sebuah proses komunikasi. Yang kedua itu menunjukkan adanya hubungan visual. Dan yang terakhir itu adalah membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Nah, jadi ada beberapa fungsi dalam komunikasi yang bisa dilihat dari 3 poin tersebut. Dengan beragam banyaknya model komunikasi yang dibikin oleh para ahli, jadi sangat banyak, bisa sampai ratusan model komunikasi yang dibikin oleh para pakar atau para ahli. Jadi model komunikasi itu juga dipengaruhi dari latar belakang keilmuannya dari para ahli tersebut. Makanya model tersebut tergantung dari paradigm yang digunakan. Jadi secara
kondisi teknologisnya dan semangat zamannya itu melengkapi. Nah, jadi ada beberapa model komunikasi yang sangat populer dalam bidang kajian ilmu komunikasi. Nah, yang pertama itu adalah namanya dengan model stimulus respon. Nah, model SR ini ataupun stimulus respon. Nah, model komunikasi yang paling dasar. Jadi model ini memang dibikin oleh para pakar ahli yang di bidang psikologi. Makanya secara definisi pun model komunikasi dasar yang dipengaruhi oleh psikologi yang memang beraliran behavioristik. Nah, jadi di situ ada hubungan stimulus respon. Nah, jadi komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Jadi baik itu misal ketika kita hanya sekedar menyapa saja seseorang, nah dan direspon oleh orang tersebut, nah itu sudah masuk dalam model stimulus respon, baik itu secara verbal maupun non verbal. Selanjutnya model yang sangat klasik. Nah, model komunikasi yang sangat klasik itu adalah model Aristoteles. Nah, model Aristoteles ini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah speaker, speech, audience, and effect. Nah, jadi di dalam model Aristoteles ini, nah model yang rhetorical model. Jadi konsepnya adalah di dalam komunikasi publik. Nah, model Aristoteles ini adalah filsuf Yunani Aristoteles yang memang mengkaji secara persuasi. Nah, jadi yang pertama yang memang merumuskan komunikasi secara verbal. Nah, komunikasi itu memang terjadi ketika seorang berbicara itu menyampaikan bicara kepada khalayak ramai, kepada publik. Nah, baik untuk mengubah sikap, untuk pendapat, opini, dan lain-lain. Model yang lainnya adalah model Laswell. Jadi model Laswell ini juga sudah termasuk model komunikasi yang sangat lama. Jadi model Laswell di sini memang menggambarkan suatu proses komunikasi itu secara fungsi-fungsinya itu memang ketika pada media ataupun di dalam masyarakat. Nah, jadi konsep model Laswell di sini adalah who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Nah, jadi di situ ketika who itu adalah seorang komunikatornya, say what pesannya, message, in which channel, nah itu apa media yang digunakan, dan to whom, nah komunikannya itu siapa, dan with what effect, nah efeknya itu seperti apa. Nah, jadi pada kasus seperti ini biasanya model komunikasi Laswell di sini adalah pada media massa. Jadi komunikasi itu one way. Nah, komunikasi satu arah. Jadi dalam komunikasi model Laswell di sini tidak ada feedback, hanya sampai pada efek saja. Nah, makanya model Laswell ini biasanya terjadi pada kasus-kasus media massa, media televisi yang memang tidak bisa memberikan sebuah feedback. Jadi kesimpulannya, dari beberapa model komunikasi yang ada yang memang sangat populer, nah yang dipakai itu adalah ada beberapa, baik itu model komunikasi Aristoteles, Laswell, SR, dan lain-lainnya. Nah, jadi dalam komunikasi di sini berarti kita sudah paham model komunikasi itu seperti apa. Berarti kan dia bisa mendeskripsikan dari sebuah teori. Nah, baik itu model komunikasi dari Aristoteles yang memang model komunikasi yang sangat klasik, nah yang terjadi pada komunikasi publik. Ada speaker, ada speech, ada audience, dan ada effect. Nah, model SR, stimulus respon. Nah, di situ ada hubungan antara stimulus dan respon. Nah, model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell di sini ada beberapa tahapan, yakni who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Nah, berarti di situ hanya pada antara komunikator kepada komunikan dan terhenti pada efek saja. Jadi komunikan tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memberikan sebuah feedback dalam model Laswell tersebut. Oke, baik, terima kasih. Dari model komunikasi yang ada, dari situlah kita bisa memahami model-model komunikasi. Terima kasih video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.